Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas karismatik Katolik yang dianggap sesat oleh sebagian orang. Kita akan membahas dari sudut pandang apa yang telah ditulis oleh bapak-bapak gereja. Simak baik-baik mengenai karunia karismatik dan juga bahasa roh yang sebenarnya. Dalam tulisan bapak gereja bukan seperti yang dipraktekkan sekarang dengan kata dua tidak jelas. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, awal gerakan karismatik sering dihubungkan dengan apa yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1901 di suatu Bible colek di Topeka, Kansas, Amerika Serikat, atau tanggal 18 April 1906 di pertemuan doa Apostolic Faith Mission di Azusa St. Los Angeles, juga di Amerika yang keduanya bukan komunitas Katolik, saat terjadi apa yang kemudian dikenal dengan karunia bahasa roh. Selanjutnya, gerakan yang kemudian mempraktekkan karunia-karunia karismatik Roh Kudus ini dikenal dengan sebutan gerakan karismatik. Walaupun gerakan ini nampak marak bertumbuh sekarang ini, namun sebenarnya karunia bahasa roh dan karunia karismatik Roh Kudus ini sudah ada sejak zaman para rasul, dan walaupun tidak banyak disorot, karunia ini pun sudah ada dalam sejarah gereja Katolik. Kitab suci menyebutkan bahwa manifestasi Roh Kudus dalam bahasa roh itu dapat merupakan bahasa asing bahasa suatu bangsa tertentu, seperti terjadi pada Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 11 ayat 15, dan 1 Korintus 14 ayat 21. Bisa juga bahwa bahasa roh tersebut dapat merupakan bahasa spiritual dan bahasa surgawi yang tak berdasarkan atas bahasa yang dikenal di dunia, namun yang dapat diinterpretasikan menurut bahasa yang dikenal di dunia, seperti yang mungkin terjadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6-8, di mana para rasul berkata-kata dengan bahasa yang baru itu secara bersamaan, namun dapat terdengar oleh orang-orang yang berada di sana, yang datang dari berbagai bangsa, sebagai bahasa mereka sendiri. Menarik disimak di sini adalah perkembangan yang terjadi setelah zaman para rasul. Montanus, tahun 135-177, adalah seorang yang dikenal sebagai pelopor gerakan karismatik pertama di abad kedua, dengan menekankan adanya karunia nubuat. Ia menekankan bahasa roh dan kehidupan asketisme, mati raga, yang ketat, dan ia mengklaim sebagai penerima wahyu Tuhan secara langsung, sehingga membahasakan diri sebagai orang pertama dalam nubuat-nubuatnya, seolah-olah ia sendiri adalah Tuhan. Gerakan Montanis ini akhirnya memecah gereja di Ancira menjadi dua. Dan karena itu Uskup Apollinarius menyatakan bahwa nubuat Montanus adalah palsu. Gerakan Montanus akhirnya ditolak oleh para pemimpin gereja. Montanus dan para pengikutnya lalu memisahkan diri dari kesatuan dengan gereja yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, tak mengherankan bahwa para bapak gereja pada abad-abad awal menekankan agar jemaat tunduk pada pengajaran para uskup yang adalah para penerus rasul, dan mereka relatif tidak terlalu menekankan karunia bahasa roh, kemungkinan mengingat bahwa hal itu faktanya dapat menimbulkan perpecahan. Santo Policarpus, tahun 69-159, yang hidup di zaman Rasul Yohanes, tidak menyebutkan tentang bahasa roh, demikian pula Santo Justinus Martir, tahun 110-165. Santo Irenaeus, tahun 120-202, hanya menyebutkan secara sekilas dalam tulisannya Against Heresies. Selanjutnya karunia bahasa roh ini disebutkan dalam tulisan-tulisan Santo Hilarius dari Poitiers, tahun 300-367, dan Santo Ambrosius, tahun 340-397, walaupun tidak dikatakan secara eksplisit bahwa mereka mengalaminya. Juga pada masa itu, seorang pertapa Mesir, Pocomius, tahun 292-348, dilaporkan memperoleh karunia bahasa roh, yang disebut sebagai bahasa malaikat, dan di suatu kesempatan dapat menguasai bahasa Yunani dan Latin yang tidak dipelajarinya terlebih dahulu. Namun sejak abad ketiga, dengan matinya sekte Montanus dan relatif urungnya para bapak gereja untuk mengekspos tentang bahasa roh, maka bahasa roh tidak lagi menjadi praktek yang umum di dalam gereja. Beberapa bapak gereja yang tergolong skeptis tentang bahasa roh diantaranya adalah Eusebius dan Origen. Santo Chrysostomus, Uskup Konstantinopel dalam homilinya kepada jemaat di Korintus, mempertanyakannya, mengapa karunia bahasa roh tidak lagi terjadi di dalam gereja, dan selanjutnya mengatakan bahwa di antara karunia-karunia Roh Kudus yang disebutkan di 1 Korintus 12 ayat 18, karunia bahasa roh menempati tingkatan yang terendah. Selanjutnya, Santo Agustinus, tahun 354-430, memberikan pengajaran demikian tentang bahasa roh, dan prinsip inilah yang kemudian dipegang oleh gereja untuk 700 tahun berikutnya. Pada awal mula, Roh Kudus turun atas mereka yang percaya, dan mereka berkata-kata dalam bahasa lidah, bahasa roh, yang tidak mereka pelajari, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Ini adalah tanda-tanda yang diberikan pada saat di mana diperlukan bahasa roh untuk membuktikan adanya Roh Kudus di dalam semua bahasa bangsa-bangsa di seluruh dunia. Hal itu dilakukan sebagai sebuah bukti dan, kini, telah berlalu.
Sebab siapa yang di masa sekarang ini yang menerima penumpangan tangan berharap bahwa saat mereka menerima Roh Kudus juga akan dapat berkata-kata dalam bahasa roh? Bahkan sekarang Roh Kudus diterima, namun tak seorang pun berkata-kata dalam bahasa semua bangsa. Sebab gereja sendiri telah berbicara dalam bahasa semua bangsa. Sebab barang siapa tidak di dalam gereja tidak menerima Roh Kudus. Maka menurut Santo Agustinus, bahasa roh adalah kemurahan khusus di zaman apostolik demi kepentingan evangelisasi, yang tidak lagi terjadi di saat itu. Paus Leo Agung mendukung pandangan Santo Agustinus. Maka setelah kepemimpinannya sampai abad ke-12, tidak ada literatur yang menyebutkan tentang bahasa roh. Namun demikian, walaupun tidak umum, beberapa kejadian sehubungan dengan bahasa roh terjadi di dalam kehidupan beberapa orang kudus. Seorang biarawati Benediktin Santa Hildegard dari Bingen, tahun 1098, dilaporkan menyanyikan kidung dengan bahasa yang tidak diketahui yang disebutnya sebagai konser roh. Sekitar 100 tahun kemudian Santo Dominik, tahun 1221, kelahiran Spanyol dilaporkan dapat berbicara dalam bahasa Jerman setelah berdoa dengan husuk. Santo Antonius dari Padua, wafat 1231, menuliskan tentang pengalaman rohaninya bahwa lidahnya menjadi pena Roh Kudus. Demikian pula Santo Yoachim dari Fiore, tahun 1132, yang memulai kebangunan rohani yang mempengaruhi masa akhir abad pertengahan. Santo Thomas Aquinas, tahun 1247, menyinggung tentang bahasa roh dalam bukunya Summa Theologi, dan mengutip kembali pengajaran Santo Agustinus. Santo Thomas mengatakan bahwa pada awalnya memang diberikan karunia bahasa roh kepada para rasul, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Sebab tidaklah layak bagi mereka yang diutus untuk mengajar orang lain harus diajar terlebih dahulu oleh orang lain. Selanjutnya ia mengatakan bahwa karunia bernubuat adalah lebih tinggi daripada karunia bahasa roh, lihat 1 Korintus 14 ayat 5. Setelah sekitar seabad berlalu, Santo Vincentius Ferrer, tahun 1350, dicatat telah berbicara dalam bahasa roh. Di Genoa, para pendengarnya yang terdiri dari bangsa yang berbeda-beda, dapat mendengarnya bicara dalam bahasa mereka. Setelah ditanyakan tentang hal ini, Santo Vincent menjawab, "Kamu semua salah, dan, sekaligus, benar, sahabat-sahabatku," katanya dengan senyum, "saya berbicara dalam bahasa Valencian, bahasa ibu saya. Sebab selain Latin dan sedikit bahasa Ibrani, saya tidak mengenal bahasa Spanyol. Adalah Tuhan yang baik, yang membuat perkataan saya dapat kamu mengerti." Hal ini adalah salah satu yang diuji dalam proses kanonisasi Santo Vincentius, dan dinyatakan benar oleh lebih dari 100 orang saksi. Selain dari bahasa roh, Santo Vincent dapat, tentu hanya karena rahmat Tuhan, menyembuhkan orang buta, tuli, lumpuh dan mengusir setan pada orang-orang yang kerasukan, dan juga membangkitkan beberapa orang dari kematian. Mukjizat-mukjizat publiknya ini mencapai ribuan. Di abad ke-16 kejadian-kejadian serupa termasuk berkata-kata dalam bahasa roh dicatat dalam kehidupan dua orang santo, yaitu Santo Franciscus Xavier dan Santo Louis Bertrand. Selanjutnya, beberapa orang mistik seperti Santo Yohanes dari Avila, Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes Salib dan Santo Ignatius Loyola, menulis tentang banyaknya pengalaman rohani yang mereka alami, termasuk bahasa roh. Selanjutnya, di abad 19-20, kita mengetahui bahwa Santo Padre Pio juga mempunyai berbagai karunia Roh Kudus dan juga karunia khusus lainnya seperti karunia nubuat, mukjizat, menyembuhkan, membeda-bedakan roh, membaca pikiran hati orang lain, karunia dapat mempertobatkan orang, karunia bilocation, dan termasuk juga karunia bahasa roh. Maka, meskipun Gereja Katolik juga mengakui adanya karunia bahasa roh, Gereja Katolik lebih menekankan kepada sabta karunia Roh Kudus, lihat Yesaya 11, yaitu takut akan Tuhan, keperkasaan, kesalehan, nasihat, pengenalan, pengertian, kebijaksanaan. Mengapa? Karena ketujuh karunia tersebut lebih tinggi tingkatannya daripada karunia-karunia karismatik, seperti karunia bahasa roh, nubuat, menyembuhkan, mukjizat, dan lain-lain. Sebab sabta karunia Roh Kudus adalah karunia yang menguduskan seseorang, sedangkan karunia-karunia karismatik tidak otomatis menguduskan seseorang, namun lebih bertujuan untuk membangun jemaat. Oleh karena itu, dapat terjadi misalnya, mereka yang dapat menyembuhkan tersebut tidak kudus hidupnya, dan jika ini yang terjadi, orang itu juga akhirnya tidak berkenan di hadapan Allah, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 21-23. Maka tantangannya bagi orang yang memperoleh karunia karismatik Roh Kudus adalah juga berjuang untuk hidup kudus dan bertumbuh di dalam ketujuh karunia Roh Kudus tersebut. Karena bahasa roh dan karunia-karunia karismatik Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman gereja awal dan seterusnya dalam sejarah gereja Katolik, maka tidak dapat dikatakan bahwa bahasa roh dan karunia-karunia lainnya, ataupun gerakan karismatik yang mempraktekkan karunia-karunia tersebut adalah sesat.
Namun perlu dihindari adanya praktek-praktek yang menyimpang seperti yang akan dibahas di video berikutnya. Demikian saudaraku apa yang kami jelaskan pandangan Bapak-Bapak Gereja mengenai gerakan karismatik yang menekankan bahasa roh yang tidak jelas yang dipraktekkan saat ini. Tetapi praktek bahasa roh yang dialami oleh para santo santa lebih kepada berbahasa yang dimengerti orang lain. Seperti dalam bahasa negara lain padahal orang tersebut tidak dapat berbahasa negara tersebut. Semoga hal ini mencerdaskan Anda bila ada yang bertanya Anda bisa berbahasa roh? Berarti bahasa roh itu adalah sesuatu yang dipelajari. Misalnya dalam seminar kita diminta untuk mengikuti pembicara apa yang diucapkan, menggetarkan lidah dan lain-lain. Ingat saudaraku bahasa roh tidak dipelajari. Tapi merupakan karunia. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.